Koridor ide adalah ruang bagi siapa saja untuk dapat belajar apapun, serta dapat mengekspresikan ide yang dimiliki menjadi sebuah karya. Bangunan kuno iki lho. Bangunan Belanda, ki tumbuhan nggak dirawat tanaman. Masuk Belanda ini kayaknya kelenteng Cina ini. Bukan. Ini yang Belanda itu ini. Kalian ini bahas apa sih? Apa sih? Bahas bangunan kuno ini. Bangunan kuno sejarah. Indonesia. Menurutmu yang mana? Ini atau ini? Yang Belanda? Kelihatannya yang ini yang bagus. Iya, ini emang Belanda ini kayak wihara. Kalian mau coba pergi ke tempat-tempat yang kuno begitu? Ayo. Yuk. Ayo ikut ayo. Ayo sana. Ayo.
sayang. Karena itu, izinkan saya memperkenalkan, nama saya Rebecca Lisbeth, saya adalah mahasiswa Universitas Widya Kartika, Surabaya. Hai Sobat Milenial, selamat bergabung di forum online ini bersama narasumber kita. Semoga Sobat Milenial dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam pandemi ini. Nah, untuk kalian yang belum follow IG dan Facebook, Twitter, langsung aja yuk follow di @infouik dan subscribe YouTube Universitas Widya Kartika. Nah, karena itu kalian harus follow untuk tahu update info tentang UIK dan Koridor Ide. Acara ini dipersembahkan oleh Lensa Kartika. Koridor Ide ini bersifat gratis dan hadir setiap minggunya dengan judul dan narasumber yang akan membawakan ide-ide dan ilmu-ilmu untuk dibagikan kepada Sobat Milenial. Informasi terkait Koridor Ide dapat Sobat Milenial akses di bit.ly/koridoride. Kita akan apresiasi nih bagi audiens yang aktif dan yang terfavorit. Kami akan berikan e-certificate dan merchandise gratis bagi 1 pemenang dan 4 lainnya akan diberikan voucher online shop dari mitra kami yaitu Bantex. Dan pastinya akan kami kirimkan langsung ke tempat tinggal Sobat Milenial. Plus, kami juga akan memberikan voucher online shop kepada seluruh peserta yang hadir di acara Koridor Ide hari ini. Jangan lupa mengisi survei kepuasan yang akan kami kirimkan, linknya di kolom chat forum, dan bisa dilihat juga di email yang kami kirimkan kepada peserta forum. Informasi terkait e-sertifikat bisa Sobat Milenial kontak ke WhatsApp kami, yaitu di nomor 0812 3277 0503. Informasi buat Sobat Milenial yang tertarik menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana atau kalian yang bekerja ingin melanjutkan studinya, dapat informasi yang kalian butuhkan melalui program konsultasi pendidikan untuk dapat membantu para calon mahasiswa Universitas Widya Kartika dalam menentukan rencana pendidikannya serta memberikan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa rekomendasi khusus. Segera daftarkan diri melalui link di pmb.widyakartika.ac.id atau hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 0813 5659 4211. Oke, tanpa tunggu lama-lama lagi, langsung saja kita sudah kehadiran narasumber nih secara langsung, yaitu ada Ibu Risma Andriani. Selamat pagi, Bu Risma. Selamat sore. Selamat sore, Bu Risma. Gimana nih kabarnya? Ah ya, Ibu Risma, maaf nih, mikrofonnya belum nyala. Oh iya, maaf. Selamat sore, Bu Risma. Ya, selamat sore. Gimana nih kabarnya, Bu? Baik, sehat, Rebecca. Oke, semangat ya Bu untuk hari ini. Semoga tetap sehat. Nah, Ibu Risma Andriani ini adalah pakar arsitektur Nusantara dan beliau juga merupakan dosen arsitektur di UIK. Berikutnya ada narasumber kedua, hadir langsung Ibu Ririn Dina Mutfianti. Halo, selamat sore Ibu Ririn. Selamat sore, Rebecca. Selamat sore, gimana kabarnya Bu? Baik. Baik. Nah, beliau adalah pakar arsitektur kota dan juga dosen arsitektur UIK juga nih. Nah, hari ini beliau, Ibu Ririn dan Ibu Risma akan membawakan tema materi virtual tour Pecinan Surabaya, penelusuran arsitektur heritage di Kota Pahlawan.
Nah, pastinya kalian nggak sabar nih. Apa sih itu? Kalian nggak sabar deh untuk Ibu Risma dan Ibu Ririn menyampaikan nih tentang judulnya hari ini, tema hari ini. Nah, untuk itu para peserta dalam forum online bisa memberikan pertanyaan langsung dengan menanyakan melalui kolom chat. Kemudian kita akan pilih dan sebut namanya. Lalu setelah itu saya akan mempersilahkan kalian untuk membuka mic dan bertanya. Nah, waktu dan tempat saya persilakan untuk Ibu Ririn dan Ibu Risma. Terima kasih, Rebecca. Baik. Selamat sore untuk semuanya dan selamat bertemu. Meskipun mungkin baru kali ini ya bertemu, tapi saya berharap perkenalan kali ini itu tidak hanya sekali ini, dan kita bisa melanjutkan dengan berbagai macam materi heritage ya. Karena pada dasarnya heritage bangunan heritage di Surabaya ini luas sekali, meskipun kelihatannya hanya di Surabaya Utara gitu ya. Tapi sebenarnya tidak di Surabaya Utara saja, bahkan sampai ke tengah pun banyak sekali bangunan heritage. Nah, dari sesi pertama kita bicara tentang heritage ini, kita pilih tema yang umum, bukan umum ya, tapi yang menggelitik begitu ya, yaitu di kawasan Pecinan. Kawasan Pecinan itu sendiri sebenarnya juga luas. Ya. Kita pilih satu koridor saja yang menarik, yang sering tidak dianggap dalam arti karena hanya jadi lewatan saja. Banyak truk-truk dan banyak kendaraan lewat sehingga tidak pernah sampai menjadi titik yang enak untuk duduk dan menikmati bangunan-bangunan. Begitu. Nah, supaya kita tahu lebih detail sebenarnya heritage itu apa kaitannya dengan diri kita dan sejarahnya itu sampai seberapa, mungkin kami akan sedikit memberikan paparan tentang bangunan kuno khususnya yang di kawasan Jalan Karet ya. Untuk kali ini kita membahas Jalan Karet. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Bu Risma membaca atau menceritakan tentang bagaimanakah sebenarnya kawasan atau koridor Jalan Karet ini. Silakan. Terima kasih Bu Ririn. Bisa minta tolong di ini saya screen-nya untuk materinya. Mereka yang oh iya, sudah terlihat ya ini apa slide-nya. lanjut ya. Oke, ya selamat sore semuanya. Mungkin langsung saja ya untuk membahas tentang kawasan Pecinan Surabaya itu memang tidak terlepas dari ini ya sejarah dari Surabayanya itu sendiri. Lanjut slide selanjutnya. Oke, untuk Surabaya ya mungkin kalau yang suka baca-baca sejarah ya tentang Surabaya itu ada jauh sebelum masa kolonial, sebelum masa penjajahan kita didatangi bangsa asing ya. Nah, di salah satu buku ya yang pernah saya baca itu tertulis di situ ada Prasasti Trowulan 1 yang bertahun 1358 Masehi. Di situ terungkap bahwa Surabaya waktu itu sudah berupa desa ya, tapi di tepian sungai. Oke, kurang keras suaranya. Ya. Nah, dulunya Surabaya itu bernama Gunung Galuh. Ini kalau pernah saya baca juga kan itu ujung kalau Galuh ini artinya perak ya. Saya kalau di buku yang pernah saya baca itu kaitannya dengan nantinya dinamakan Tanjung Perak gitu, Tanjung Perak.
dulunya namanya Ujung Galung. Nah, di bukunya Romo Faber, jadi di tahun 1275 ini dituliskan sama Bapak von Faber ini adalah Surabaya ini didirikan oleh Raja Kertanegara. Terus ada pemukiman baru. Jadi sebagai apa ya atas kemenangan prajuritnya menumpas pemberontakan kemuruhan ya waktu itu pada tahun 1200. Nah, perumahan ini ada di utaranya Kampung Peneleh, Pandea ya. Mungkin kalau kalian pernah jalan-jalan ya dekatnya kami apa? Dekatnya daerah Baliwerti ya. Di situ yang itu ada apa? Museum Hoscok Raminoto ya. Nah, itu di utaranya. Nah, itu dulunya namanya Tlaga Arum. Nah, jadi di situ ya, ini mungkin slide selanjutnya bisa lihat petanya. Nah, itu yang di kotak itu ya. Yang di sebelah utaranya Tlaga Arum. Di sebelah barat ya, dia berbatasan dengan Sungai Kalimas. Di sebelah timur berbatasan dengan Kali Pegirian. Ya, mungkin kalau yang suka jalan-jalan di Surabaya pasti hafal ini. Mana Kalimas, mana Kalimas. Nah, di sebelah selatan dan utara itu dulunya tuh semacam ada terusan ya. Tapi sekarang sudah menghilang. Kalau yang di selatan ini sekarang menjadi jalan Jalan. Nah, yang sebelah utaranya ini sudah tidak terbuka karena waktu itu ini apa? Ada pembangunan stasiun kota, ya, stasiun Sumut. Nah, ini perbandingan dari peta tahun 1275 dan peta tahun 1930. Nah, mungkin slide selanjutnya. Nah, ini untuk peta tahun sekarang saat ini ya, tahun 2020 ini mungkin di posisinya ini di utaranya Jalan Jagalan. Dulunya itu permukiman baru di situ. Slide selanjutnya. Nah, karena lokasinya di pesisir ya, jadi pesisir ini dianggap paling strategis ya untuk jalur perdagangan. Oke, Surabaya berlokasi di kota pesisir, di mana pesisir ini dianggap strategis sebagai jalur perdagangan, di mana banyak sekali orang-orang dari berbagai negara ya untuk berdagang. Bisa dari Arab, Melayu, mungkin dari etnis Cina. Nah, karena posisi yang strategis itu, sifat dari Surabaya jadinya heterogen. Jadi budaya orang dari mana, budaya berbagai macam-macam berkumpul di situ untuk bertransaksi. Ya. Nah, karena itu jadinya terdapat pemukiman ya bagi orang Cina, kita kenal dengan nama Pecinan, Bali, ada Pegalen, terus ada untuk kampung Arab, untuk etnis Arab. Nah, selain orang Eropa dari pribumi ya, untuk etnis Cina dulunya dia menduduki posisi penting ya, ketiga di Surabaya. Jadi mereka itu sudah ada di Surabaya tahun 1411. Nah, ini disebutkan di bukunya Faber tahun 1931. Nah, awalnya itu mendiami jadi mereka awal datang terus langsung kayak berkumpul menentukan pemukimannya sendiri ya. Itu di sebelah timur Sungai Kalimas. Ini kalau yang kita kenal nanti kita lihat petanya. Kalau yang sekarang sebelah timur Sungai Kalimas dan di selatannya Jalan Kembang Jepun ya. Mungkin nanti ada yang ada. Nah, itu slide selanjutnya. Nah, ini di peta tahun 1866, jadi di sini sudah tertuliskan ada Chinese Candia. Jadi di situ awal permukiman untuk kampung Cina ya. Jadi semua etnis Cina permukimannya berada di situ.
Nah ini kalau kita lihat ya di apa? Nggak bisa. Yang ada jalan kecil yang di sisi sebelah timur Sungai Kalimas. Nah ini tertulis di sini adalah Chinese Force Trap. Kurang dengar. Oke, jalan Chinese Force Trap ya. Kalau sekarang kita kenal dengan jalan karet. Oke, mungkin slide selanjutnya. Oke, sudah jelas ya suaranya? Ya, jelas. Oke, terima kasih. Ya, ini di peta tahun 2020 ya. Jadi yang tadi namanya Chinese Force Trap ya, nama dari Belanda. Nah, sekarang ini yang kita kenal dengan jalan karet. Jadi kalau sering jalan-jalan ke Surabaya Kota Lama, sepanjang jalan karet, terus kalau arah dari mana ya, yang pom bensin itu ya, kalau dari arah selatan. Nah itu ke kanan belokan ada jalan-jalan kecil, ada jalan gula, teh, coklat gitu ya, jalan bis. Nah itu yang dulunya cikal bakal kampung dari etnis Cina itu bermukim, awalnya di situ. Gitu ya. Selanjutnya, oke, ini saya ambil dari bukunya Pratiwo, jadi kurang lebih apa ya, gambaran awalnya perkampungan pecinan ini berupa rumah deret. Nah ini sudah berlantai 2 ya, cuma kalau lebih awal lagi ini bisa umumnya masih berlantai 1. Tapi ini di gambar ini sudah berlantai 2. Selanjutnya. Selanjutnya. Nah, ini saya ambil di Surabaya Story. Ini gambaran suasana jalan karet ya. Ini dari literaturnya tahun tidak diketahui. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini, kita sudah tahu. Jadi dari kawasan pecinan dari dulu hingga saat ini selalu kawasan yang sibuk, ramai. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Terus slide selanjutnya. Nah, ini ya, bisa membayangkan mungkin ini di titik yang mana. Ini perempatan Kembang Jepun yang mengarah ke mengarah masuk itu jalan karetnya. Nah, yang di belakang ini yang orang foto tukang fotonya ini belakangnya membelakangi jalan panggung. Nah, jadi yang di tengah ini, yang jalan lebar ini, aspalnya itu jalan Kembang Jepun sekarang. Slide selanjutnya. Nah, ini gambaran yang seperti yang saat ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini beberapa ya objek bangunan yang ada di Jalan Karet waktu kemarin saya jalan-jalan bersama rekan dan mahasiswa. Nah, ini kurang lebih beberapa objek bangunan yang ada. Nah, selanjutnya, oke, ini ada yang di Jalan Bibis, satu kawasan juga di Jalan Karet. Selanjutnya, video dulu. Ya, ini ada rumah abuhan. Ini sebenarnya di Jalan Karet ada 3 rumah abu ya. Ini kalau yang saya baca 2 diantaranya ya, atau mungkin 3 diantaranya ini masih ada kekerabatan. Cuma untuk rumah abuhan ini adalah rumah abu yang tertua. Nah, ini kalau kita lihat arsitekturnya masih masih murni
arsitektur Cina ya, biarpun mungkin sudah ada sentuhan kolonialnya sedikit. Oke, selanjutnya. Nah, ini daerah kecil di Jalan Karet, saya ambil dari bukunya Handinoto sekitar tahun 2010. Kalau kita tahu keadaannya dulu seperti ini, mungkin kurang lebih sama ya, cuma ini waktu Minggu sore, jadi lalu lalang kendaraan sepi. Selanjutnya, nah ruko ada rumah toko ya. Kalau kita ngomong kawasan pecinan itu memang ciri khasnya ruko. Jadi mungkin selain ruko ada lagi mungkin bisa nanti ada yang menyebutkan kawasan pecinan apa khasnya selain ruko. Nah, kita ngomongin ruko dulu ya. Ini kalau ruko itu ciri khasnya ada di kawasan pecinan. Jadi rumah toko. Kalau kita tahu rumah toko ya untuk rumah ya untuk toko gitu ya. Untuk tempat tinggal juga untuk berbisnis. Nah, ruko ini dianggap solusi yang solusi yang cerdik ya untuk kepadatan untuk kepadatan kawasan pecinan yang waktu itu berkembang pesat jumlah penduduknya karena mungkin mereka terus berdatangan ya. Nah, jadi ada perpaduan ya dalam satu masa bangunan ada dua fungsi yang di lantai bawah itu untuk bisnis, bisa toko, bisa bengkel, mungkin bisa restoran, bisa depot atau warung makan gitu ya. Terus lantai 2 bahkan mungkin bisa lantai 3 atau lantai atasnya lagi itu untuk tempat tinggal. Nah, dari hasil yang pernah meneliti ya, jadi 60% dari luas lantai yang ada itu untuk tempat tinggal dan 40%-nya itu untuk bisnis atau untuk usaha. Slide selanjutnya. Nah, awalnya pertama kali dulu tuh berkembangnya ruko itu adalah hanya di kota-kota pesisir Cina Selatan dan Asia Tenggara, hingga akhirnya juga tumbuh di kota-kota kolonial dan pedalaman. Nah, terus ini semakin berkembang sejak adanya masa perdagangan maritim ya. Dan bentuk dan variasinya beragam menyesuaikan situasi dan kondisi setempat. Nanti kita lihat gambarnya satu-satu. Selanjutnya. Selanjutnya lagi. Nah, ini ruko yang pola yang paling dasar. Jadi dulunya rumah deret. Dan nanti kalau ini terlihat ya itu legendanya yang di bawah. Nomor 1 itu teras ya, nomor 2 atau 3 ya, 2_3 itu ya. Itu dimanfaatkan untuk ruang tamu atau toko atau bengkel ya, atau tempat usaha. Nah, terus belakangnya nomor 7 itu altar atau tempat untuk bersembahyang ya. Terus di belakangnya lagi ada nomor 6 itu untuk ruang tidur. Terus belakangnya lagi angka nomor 5 dan atau 11. Bisa ruang keluarga, bisa juga untuk ruang makan. Maksudnya ini mungkin ruang bersama ya. Terus nomor 12 ada dapur. Nah, 19 ini halaman ya itu maksudnya. Nah, terus yang kecil itu 15 dan 20 adalah untuk ruang servis kamar mandi atau jadi pola dasarnya adalah sederhana. Nah, terus kenapa kok ada lorong? Nah, ini nanti ada ceritanya lagi ya. Coba lanjut dulu. Nah, ini pola dasar ruko peta. Untuk yang ini ya, yang lahannya agak pendek, tapaknya pendek, tidak terlalu memanjang, tapi kurang lebih sama, hanya ada upaya pengembangan. Nah, kalau yang gambar yang di atas itu, yang ada abjad C dan D. Nah,
ini karena perkembangan masa ya, atau perkembangan zaman ya, atau tuntutan zaman ya, atau tuntutan kebutuhan. Jadi yang dulunya ada teras, akhirnya menjorok. Jadi makan terasnya, jadi untuk tempat usaha. Jadi mungkin kalau kemarin kita jalan-jalan itu ya Bu Lidin, yang apa mereka Apolos yang ada tangganya sebelah kiri. Nah itu kalau baca-baca bukunya itu ya, itu dulunya itu ini apa ada pembatas. Jadi seperti yang yang digambarkan di denahnya. Tapi karena kebutuhan ruangnya semakin banyak gitu ya, tapi lahannya tetap, jadi kayak dibuat los akhirnya. Jadi pembatas antar yang dulunya kamar tidur dipakai untuk tempat usaha. Nah kalau kalian jalan-jalan terus mungkin tempat usahanya pas buka gitu ya, nanti lihat sekilas ke dalam itu los sampai belakang. Nah dulunya itu ada pembatas tuh sebelah kanan atau sebelah kirinya tuh lorong yang menuju area dalam atau area tempat tinggal. Tapi karena kebutuhan kebutuhan zaman atau kebutuhan usahanya yang memang harus diperbesar gitu ya, itu dijebol semua denahnya. Jadi satu los untuk lantai 1 itu biasanya langsung kalau untuk saat ini untuk tempat usaha, atau mungkin area depan untuk tempat usaha, belakang untuk gudang dan servis. Nah ini kurang lebih yang di tapak pendek. Terus untuk selanjutnya, nah ini hampir sama sih, ini di tapak panjang, maksudnya lahannya lebih panjang. Ya kurang lebih mirip ya sama. Selanjutnya, nah ini rumah toko multi unit. Ini maksudnya satu petak kan, kalau yang lain mungkin satu pemilik gitu ya. Kalau yang multi unit ini satu pemilik bisa memiliki beberapa deret ruko. Bisa ruko bersebelahan atau bisa yang depan belakang. Jadi tapi ini dulunya itu satu pemilik. Nah, karena mungkin si orang tua yang usia semakin lanjut gitu ya. Nah, kalau di etnis Cina ya waktu itu untuk melanjutkan usaha ini per deretnya itu diwariskan ke anak lelakinya. Nah, dari ahli warisnya ini kadang dipakai sendiri, kadang dijual kembali ke orang lain lagi gitu ya. Jadi misalkan 5 deret ini kepemilikan pertamanya satu orang, terus diwariskan ke 5 anaknya misalkan, kan masih satu keluarga. Nah, tapi mungkin ada beberapa anaknya dijual ke tempat atau ke orang, ke keluarga lain gitu misalkan. Berarti kan ini ada mungkin bisa 3 atau mungkin bisa 5 dimiliki oleh 5 pemilik. Jadi 5 ruko, 5 pemilik gitu. Nah, jadi dulu yang sisi yang berbatasan dulunya itu ada ada jalan tembus gitu ya. Tapi karena pemiliknya sudah ada keluarga yang berbeda, jadi akhirnya ditutup. Ini yang kayak seperti yang kemarin kita lihat. Nah, itu ternyata seperti itu. Jadi karena pemiliknya sudah berbeda keluarga, akhirnya dibatas. Jadi mungkin kalau kalian lihat-lihat terus bisa lihat sedikit di dalamnya gitu ya. Nanti di sisi yang berbatasan dengan tetangga itu ada kayak lengkungan gitu ya. Tapi terus sekarang diisi ada dinding di situ. Nah, dulunya tuh bisa karena kepemilikan satu pemilik ya. Jadi, nah sekarang karena pemiliknya ini yang keluarga berbeda atau orang lain, terus ada ditutup dinding. Nah, ini kalau yang multi unit ini bisa kalau ada di beberapa studi kasus ya, depan belakang ini mereka ada jalan, ada akses. Jadi waktu dijual ya sampingnya ya depan belakangnya gitu. Jadi kalau kita lihat di gambar denahnya itu, ini bisa dijual ke 4 orang, ke 4 pemilik gitu. Jadi seperti itu. Itu yang maksudnya yang multi unit. Selanjutnya,
Nah, ini contoh lagi. Kemarin kita menemukan yang di jalan Bibis ya, yang waktu itu los, terus dia ada tangga, tapi waktu itu tangganya di sebelah kanan bangunan. Kalau yang digambar ini ada di sebelah kiri bangunan. Kalau yang ini biasanya tipikal ini sih, untuk beberapa di bangunan kolonial saya juga menemukan, jadi pasti selalu ada akses samping. Gitu. Ini salah satu contoh ini di Asia Tenggara ya, tapi kurang lebih tipologinya hampir sama. Oh ya, ini yang di kotak yang ditulis airwell ini ya, ini bukaan ya untuk sirkulasi udara maksudnya. Jadi karena itu di rumah petak berderet, dempet, akses sirkulasi udara, terus jalan itu semuanya dari depan. Jadi apa ya? Mungkin kurang leluasa ya untuk pertukaran udaranya. Nah ini makanya tipologi si ruko ini di belakang itu pasti selalu ada halaman dan di area tengah selalu ada lubang udara ke atas. Itu fungsinya bisa untuk ventilasi juga. Selanjutnya, nah ini kurang lebih ini saya ambil di bukunya Indonesian Heritage ya. Tapi ini suasana di Pecinan Jakarta, waktu itu namanya masih Batavia. Tapi kurang lebih seperti ini gambarannya. Kalau yang di gambar yang paling bawah, ini kanan bawah itu ya, ini persis sama yang pernah saya jumpai di Lasem. Area servisnya sama. Itu kan Lasem kalau sempat jalan-jalan ke sana ya itu bagus, itu satu kompleks kampung itu permukimannya etnis Cina, terus rumahnya masih asli rumah tinggal, bukan ruko. Jadi memang rumah tinggal, sudah ada halamannya masih luas-luas. Nah itu kalau diizinkan masuk sampai ke area belakang itu masih murni lah, masih belum tersentuh renovasi atau apa diperbarui atau banyak yang masih asli. Ya, saya rasa seperti itu. Mungkin nanti kita lanjut di obrolan. Nah, tadi pertanyaan saya di kawasan Pecinan selain ruko, apalagi ciri khasnya yang selalu ada. Tapi next lagi juga. Nah, ini kurang lebih referensi yang saya pakai ya, beberapa buku. Ya, saya kira itu Bu Ririn dan Rebecca, nanti mungkin kita lanjut diskusi aja. Sudah jelas ya Ibu? Jelas. Oke. Nah di sini forum chat sudah ada yang bertanya nih dari catatan Dio. Silakan boleh open mic-nya, langsung saja bertanya. Oke, halo semuanya. Apakah terdengar jelas suara aku? Iya. Halo Dio, silakan. Dari jauh ini ya, Dio. Dulu. Iya. Halo. Perkenalkan, nama aku Dio Ade Gemilang Putra. Aku berasal dari Universitas Indonesia dan aku memiliki beberapa pertanyaan sih, Bu. Tapi aku cek dulu kolom chat aku ya. Aku lupa pertanyaan aku apa aja. Jadi, aku tuh ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama ini, bagaimana sih Bu dukungan pemerintah terkait dengan arsitektur heritage yang ada di Kota Pahlawan? Apakah sudah sangat baik atau malah kurang aware terhadap arsitektur heritage yang luar biasa dimiliki oleh Kota Pahlawan ini? Nah, selanjutnya pertanyaan aku, bagaimana sinergi ya? Satu-satu dulu aja Dio, biar enggak. Oke, siap. Satu-satu dulu ya. Oke, ya. Oke, silakan. Bersemangat loh Bu hari ini. Ya, Dio. Ini ya, apa tadi antara pemerintah dan arsitektur heritage saat ini ya. Kalau yang saya tahu terus banyak mengikuti diskusi-diskusi itu sebenarnya tuh kepedulian itu ada dan tinggi. Cuma itu kan
prosesnya ya, karena yang terlibat itu nggak hanya pemerintah setempat dan mungkin komunitas atau yang berkepentingan terhadap arsitektur heritage ini gitu. Banyak masyarakat itu yang secara tidak langsung terlibat tentang heritage ini, tapi mau nggak mau tuh harus terlibat karena selain ya banyak faktor ya sosial, budaya, nah itu banyak elemen masyarakat yang harusnya terlibat, dan itu kadang ini ya membutuhkan ini lebih ya karena kalau kita lihat ada beberapa kasus memang ada yang terlewat gitu ya, sudah dikasih pangkat ini cagar budaya tapi kok bisa-bisanya kata dengan tanah gitu. Nah ya makanya memang harusnya banyak elemen yang terlibat dari yang elemen paling atas dan sampai elemen yang paling bawah sampai masyarakatnya itu sendiri. Jadi itu kalau kepedulian saya yakin ada, cuma ada prosesnya itu yang membutuhkan waktu gitu ya, membutuhkan ini kekompakan ya untuk satu suara terus mewujudkan itu semua. Kira-kira begitu Dio. Wow, iya Bu, oke. Mungkin boleh ya Dio ya? Luar biasa. Ya, baik. Jadi sampai dengan saat ini boleh Bu. Kota itu sudah membuat SK cagar budaya untuk banyak sekali bangunan. Karena bangunan itu kan bertahap untuk bisa sampai dijadikan sebagai bangunan yang cagar budaya. Di mana dalam konteks cagar budaya ini berarti ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemilik, dan apresiasi dari pemerintah pun beragam, mulai dari diskon pajak dan segala macam gitu ya, sampai dengan bantuan untuk renovasi dan segala macam. Saya kira itu untuk sampai dengan saat ini yang berupa itu dia. Ya, silakan yang lain. Oke Bu, makasih loh Bu jawabannya. Selanjutnya pertanyaan Dio. Ini simple as I can banget sih Bu pertanyaannya, yaitu baiknya ini sinergi pemuda dilakukan, bagaimana sinergi pemuda yang baik dilakukan dalam menjaga arsitektur heritage yang ada di negeri ini, terutama di Kota Pahlawan tersebut. Lalu bagaimana baiknya pemanfaatan sosial media bagi pemuda yang ingin peduli dengan arsitektur heritage yang ada. Kira-kira little things atau hal kecil apa sih Bu yang wajib dilakukan sama pemuda saat ini untuk penggunaan sosial medianya menurut Ibu biar arsitektur heritage ini tetap terjaga, tetap terlindungi dan ya tetap ada gitu loh sampai anak-anak cucu kita nanti mungkin. Ya, peran pemuda ya. Kalau setahu saya di Kota Surabaya itu sudah sangat sudah sangat baik sekali, aktif sekali, sudah banyak komunitas yang di Surabaya. Nah, kemarin ada salah satu objek gitu ya di Surabaya itu satu komunitas yang itu diprakarsai orang-orang muda, itu perjuangannya sangat ya saya salut sih, akhirnya sampai terwujud statusnya menjadi cagar budaya. Tapi itu prosesnya memang panjang. Tapi saya sungguh salut sama perjuangan dan kekompakan beberapa komunitas ya pecinta sejarah di Kota Surabaya, dan itu penggagasnya, anggotanya yang yang aktif itu pemuda semua, orang-orang muda semua. Dan mungkin ya ada beberapa orang yang sudah sepuh ya tapi itu yang bergerak itu justru yang muda gitu. Terus bagaimana baiknya pemanfaatan sosial media ini kemarin dicontohkan itu objek Candi Ratu Boko ya yang di Jawa Tengah itu. Nah itu dicontohkan waktu itu dia menjadi lokasi syutingnya
Dian Sastro ya, sama apa saya enggak ini, enggak ada. Si Arif Israeli kan dia ini ya apa kan ya di kalangan anak-anak muda gitu ya, orang yang anak muda ya gitu ya. Nah, mungkin itu bisa salah satu ini ya, salah satu cara ya. Jadi apa yang diminati orang muda, anak muda saat ini, nah, terus itu dibuat settingnya atau apanya itu di salah satu kawasan atau yang bisa dijadikan potensi untuk sejarah. Yang dicontohkan sewaktu itu saya tahunya itu di Ratu Boko itu. Mungkin apa gitu, mungkin film apa yang lagi diminati orang muda saat ini, terus lokasinya itu jadi salah satu cara aja sih gitu. Terus kalau untuk pemanfaatan sosial media sendiri saya rasa sekarang sudah ramai sekali itu banyak itu tips ya Facebook, IG, bahkan di Twitter apa itu pembahasannya itu ramai sekali ya tuh ya, terutama kalau mungkin ada kasus yang lebih harus diperhatikan gitu ya, itu ramai saut-sautan lah kasarnya gitu ya kalau orang Jawa. Itu saya rasa sudah ini sekali sih di sosial media. Itu Gio? Ya, jadi ya Bu Risma ya, waktu kita jalan-jalan nih di Jalan Karet, nah ternyata banyak loh anak-anak muda yang memang tertarik dengan bangunan yang lama gitu ya Bu Risma ya. Kemarin banyak anak-anak yang sesuai dengan masanya, bahwa pada saat ini tuh anak-anak muda itu suka Instagram ya kan. Jadi areal-areal yang memberikan romantisme sendiri itu menjadi favoritnya anak-anak muda untuk berfoto-foto ya. Dengan berfoto-foto aja mereka kemudian masukkan ke Instagram atau ke sosial media yang lain, otomatis sama dengan mempublikasikan ini loh ada area-area yang patut untuk diperhitungkan sebagai untuk selfie ya paling enggak. Kalau untuk anak-anak muda memang masih sampai di situ. Tidak apa-apa sih anak SMA ketertarikannya ya sampai dengan visualnya saja. Tapi mudah-mudahan dengan hanya visualnya itu saja, suatu ketika akan tertarik untuk mendalaminya. Dan kalau sudah cinta kan otomatis kita berharap mereka ingin juga sebagai bagian dari yang dipertahankannya. Gitu sih, lebih mudahnya bahasanya seperti itu. Mungkin nggak tambah lagi ke di sana. Jadi pernah jalan-jalan ke Surabaya belum? Wih, keren Bu. Ya, iya betul sih Bu. Dari kita foto-foto, kita share ke sosial media itu salah satu bentuk yang bisa kita lakukan ya Bu ya. Iya, untuk melestarikan. Terus pertanyaan terakhir nih Bu dari aku, terakhir banget. Iya masih boleh nggak Kak? Aku tertarik banget. Ini tertarik banget ya. Main-main Surabaya yuk. Sudah semester berapa dia? Aku ke Surabaya. Waktu itu aku sempat ada kegiatan nasional gitu, mewakili SMA waktu itu ke Surabaya. Aku udah ke patung Sura dan Baya. Itu keren banget. Bukan patung sih, apa namanya? Yang ikan apa sih kayak gitu, Sura dan Baya intinya keren banget itu. Ya lanjut Dio. Pertanyaannya Dio nih. Ini pertanyaan terakhir banget. Kira-kira Bu, kalau misal kita lagi ngunjungin heritage arsitektur gitu, apa aja sih Bu don'ts dan do yang wajib dilakukan? Don dan do Bu, don dan do kalau kita lagi kunjungan Borobudur. Mana? Pernah baca beritanya itu kalau nggak salah kejadiannya sebelum pandemi tentang Candi Borobudur. Nah, kalau yang di Borobudur itu, jadi itu ada sekelompok anak sekolah ya, itu saya lupa entah SMP atau SMA atau mungkin sudah kuliah ya. Jadi setelah ya kunjungan ya, saya nggak ngerti itu masalahnya sudah berapa hari gitu ya. Jadi ada ribuan permen karet bekas yang ditempelkan di ini candinya. Nah,
Nah, itu kira-kira yang seperti apa itu. Jadi kurang kesadaran ya, saya kurang tahu ininya gimana gitu ya. Nah, sama kalau kita, ya itu kan termasuk heritage juga tuh, Borobudur. Sama kalau kita mau berkunjung di manapun ya, kawasan yang seharusnya kita jaga ya tidak seharusnya seperti itu gitu ya. Apalagi kalau permen karet itu kan sudah nempel di batu candinya, itu kan membersihkannya enggak cuma terus dicopot terus cuma dicuci, mungkin enggak semudah itu. Batu yang di candi itu kan enggak sembarang batu, perawatannya harus khusus. Nah, itu sih kira-kira itu ya, apa ya menjaga ya. Terus ini juga misalkan yang sifatnya mungkin apa ya, tempat bisa selatan di Bali dulu dicontohkan. Jadi waktu itu ada pura atau apa gitu ya. Nah, dia tuh naik ke undang-undangan yang tinggi gitu loh. Nah, padahal kan itu tempat untuk beribadah ya, untuk sembahyangnya umat Hindu. Nah, ya paling tidak itu kalaupun kita itu kan kita tidak tahu Bu. Nah, iya, tapi karena tidak tahu itu kita jangan terus apa ya, istilahnya orang Jawa itu ini dulu apa, hati-hati dulu gitu loh. Ini boleh nggak ya apa masuk? Soalnya kan ada beberapa tempat yang yang menjadi warisan budaya itu harus dijaga kesucian, kesakralannya gitu. Mungkin buat kita itu adalah tempat biasa gitu ya, tapi tidak untuk mungkin umat atau golongan yang lain. Jadi kita dari situ ya mencoba saling menghormati. Terus masalah kebersihan ya paling nggak jangan buang sampah. Jadi sebenarnya itu simpel sih, pokoknya intinya menjaga lah. Kita sebelum masuk kawasan tersebut bersih ya, kalau bisa kita keluar ya ini ya seperti semula. Jadi itu sih. Nah, terus yang tidak boleh dilakukan ya. Kalau yang dilakukan ya misalkan kayak museum gitu ya. Kita ini ada museum yang beberapa bulan ini ya belum setahun buka di Surabaya, itu museum pendidikan. Nah, itu apa sekedar museum gitu. Nah, apa terus hanya sekedar melihat koleksi aja gitu. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan? Misalkan gitu. Ya banyak gitu. Pelajari mungkin arsitekturnya, sejarahnya. Kenapa sih kok museum pendidikan? Kenapa nggak museum yang lain? Jadi ada ini tahu. Belajarnya sih bisa dari situ. Iya, jadi kita nggak sembarangan ya Bu ya. Iya. Mengikuti adat-adat yang ada di sana, gitu, peraturan-peraturan yang ada di sana ya Bu ya. Terus kita juga harus ini nih, kalau kita datang nih ke tempat arsitektur heritage, kita harus secara detail ya Bu, melihat-lihat, terus survei gitu ya Bu, harus detail banget karena itu kesempatan yang bagus banget ya Bu Risma ya. Ya, jadi maksudnya Bu Risma itu juga maksudnya Rebecca tadi benar. Jadi sesuatu yang akan kita jaga ini sesuatu yang harus kita pahami siapa dan apanya. Jadi kalau kita tidak tahu ya kita mungkin akan menjaganya dengan pemikiran yang tidak dalam ya, seperti yang merusak tadi. Nggak hanya sekedar diberi tempelan permen karet ya Bu ya. Bahkan yang di beberapa koridor atau situs tertentu itu ini gambar vandalisme dan segala macam, itu juga sesuatu yang berarti mereka nggak sayang. Artinya kenapa mereka nggak sayang? Karena mereka nggak paham bahwa apa yang mereka sedang rusak itu atau yang mereka sedang nodai itu sesuatu yang berharga. Jadi sebelum mereka tahu, sebelum mereka berbuat sesuatu memang harus ada mungkin edukasi atau mungkin apa yang membuat mereka tahu, menyadari bahwa ini barang berharga. Jangan dirusak, jangan dinodai dengan segala macam yang tidak perlu gitu loh. Jadi sayang sekali. Memang kadang-kadang kalau anak muda itu sudah kodratnya ya melihat masa lalu itu sesuatu yang tidak penting gitu ya. Tapi sebenarnya kita bisa melihat bahwa dengan adanya hal-hal yang berbau masa lalu atau
artefak ini ada kan karena dalam konteks perjalanan. Jadi kalau misalnya tidak memahami keindahannya, paling tidak dengan suasana yang baik dan ini tahu manfaatnya. Oh, manfaatnya bangunan heritage, oh manfaatnya situs itu adalah untuk kesejarahan yang harus dijaga gitu. Nah, jadi memang harus ada beberapa hal cara untuk mengedukasi mereka gitu. Jadi memang harus melibatkan banyak orang, banyak komunitas untuk supaya heritage ini terjaga juga gitu. Itu sih, Gio. Semoga menjawab ya Bu Risma ya. Ibu makasih banget ya Bu, sangat menjawab Bu. Senang banget Dio. Terima kasih Dio. Cika atas kesempatannya. Ya, terima kasih Dio. Ya. Tanya nih. Nah, terima kasih juga untuk Ibu Risma dan Ibu Ririn yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Dio. Lucu banget ya Dio ini. Nah, kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Di sini ada Yunita menggunakan akun Muhammad Irfansyah. Nah, ini dari Samarinda loh Bu, jauh banget. Iya. Silakan untuk Yunita mengaktifkan mic-nya. Halo Yunita. Aku tadi mau menjawab. Halo, silakan. Masih ada kan? Oke, saya bantu tanyakan ya Yunita. Ini ada Yunita dari Samarinda ini Bu. Mau tanya angka 1953.275/93. Maksudnya apa ya? Bagaimana cara membacanya? Silakan. Oh ya, Rebecca, terima kasih Mbak Yunita ya. Nah, ini dalam kurung ya 1953.275 sampai 93. Ini adalah kalau kita menyampaikan sesuatu terus kita mengambil referensi sumbernya dari orang lain atau dari literatur. Nah, 1953 ini adalah tahunnya. Tahun bukunya maksudnya. Nah, 75 sampai 93 ini halaman yang waktu itu saya mengutip apa, terus di halaman diantaranya itu. Jadi itu halaman bukunya, terus tahun 1993 itu tahun bukunya itu. Bukunya terbit ya, waktu itu ditulis. Itu sih Mbak Yunita dan Rebecca. Mungkin dari menambahkan. Ya. Kalau saya lebih tertarik tulisan berikutnya. Ayo ke Surabaya ini. Pernah di toko yang pemiliknya Sajina ya. Saya tinggal di Surabaya, merantau ke Samarinda sekarang. Mana ini? Yunita, ayo ke Surabaya lagi. Jalan-jalan lagi. Jalan-jalan di Surabaya lagi ya Bu. Lagi ketemu lagi tempat bekerjanya. Iya, iya. Ini Yunitanya belum menjawab ini. Baik, lanjut dulu ya Ibu ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada. Nah, ini sudah ada Risa Trinoviani. Permisi, Bu. Oh, atau langsung saja ya. Ini Risa boleh menaktifkan mic-nya. Halo Rita. Halo, dengar? Masuk? Dengar masuk. Silakan Rita. Halo, saya Risa Trinoviani dari Universitas Widya Kartika. Saya mau bertanya, ini ciri khas apa yang menjadi dominan dari arsitektur heritage? Apakah tiap daerah berbeda atau tiap daerah itu ada ciri khasnya masing-masing? Terima kasih. Ini mahasiswa baru ini Bu, kelihatannya. Iya. Dari namanya masih ada kelompoknya. Iya. Iya, ya. Silakan Ibu Risma atau Ibu Ririn. Ya, saya apa? Ya, ini kalau kita
kan ya pasti setiap provinsi, setiap daerah punya ciri khas sendiri. Kita ngomong satu Surabaya aja, Surabaya di mana? Surabaya Barat sama Surabaya Pusat misalkan, ciri khasnya sudah berbeda. Kalau ciri khas pasti ada, cuma kurang lebih itu ciri khas sentuhan yang paling dominan ini maksudnya yang bagaimana? Yang lebih, maksudnya benar-benar yang menggambarkan itu arsitektur heritage. Oh, apa yang termasuk arsitektur heritage itu apa gitu ya? Iya, yang gitu. Ya, yang pertama dia ini ya nanti kalau kita di perkuliahan arsitektur ya. Iya. Ya ini apa? Ya heritage itu kan sifatnya warisan ya. Sebenarnya heritage itu enggak hanya secara fisik, bukan hanya masalah gedung, bangunan, rumah atau apa ya yang secara fisik ya. Jadi kita punya tari-tarian gitu ya. Ada tari remo, terus apa reok ponorogo, itu heritage gitu, itu warisan. Terus atau mungkin apalagi adat kebiasaan masyarakat kita sehari-hari gitu, itu juga heritage. Jadi ada fisik dan ada yang non fisik. Nah, nah kalau yang di bangunan ya yang paling pertama ya dia punya nilai sejarah. Nilai sejarahnya ini bisa berbagai macam ya. Sejarah paling kalau ini ya kalau di kawasan kota ya sejarah untuk kawasan itu dia punya sejarah apa di situ di kawasan tersebut atau misalnya di Surabaya punya sejarah apa terhadap kota Surabaya gitu, ada nilai sejarah. Terus yang kedua ada nilai arsitekturnya, ada ilmu pengetahuannya, bisa itu ilmu arsitektur, ada mungkin sosial atau ada apa budaya yang bisa dipelajari gitu. Terus apa ya? Terus untuk nilai sosial dia juga ini ya maksudnya mempengaruhi kawasan sekitarnya. Jadi banyak sih itu nanti kalau di perkuliahannya itu banyak nilai yang harus dipertimbangkan. Terus yang kalau di literatur itu kan disebutkan apa ya di atas 50 tahun ya. Tapi kemarin ya ini saat ini itu saya pernah mengikuti salah satu diskusi ya itu ada yang beranggapan itu sudah tidak selalu 50 tahun gitu. Jadi masih di bawah 50 tahun, tapi kalau dia mempunyai nilai yang sangat tinggi atau nilai sejarah yang tinggi, nah itu bisa dimasukkan ke heritage gitu. Nah gitu. Jadi banyak nilai lah yang dipertimbangkan ini mau masuk di heritage atau enggak. Gitu, kurang lebih Risa. Mungkin saya puas menjawab. Lalu saya mau tanya lagi. Bagaimanakah penerapannya kalau di era modern sekarang ya arsitektur heritage begitu? Ya, silakan Bu. Ya, baik. Saya sedikit menambahkan pertanyaan yang pertama dan mungkin bisa menjawab pertanyaan yang kedua gitu ya. Jadi kalau bicara tentang apakah ada yang sentuhan yang paling dominan dari arsitektur heritage itu. Jadi sama dengan maksudnya Bu Risma. Jadi pada waktu zamannya Belanda dulu itu yang kemudian akhirnya menjadi seolah-olah zoning yang memang dibuat oleh Belanda karena konteksnya adalah untuk keamanan pihak Belanda sendiri, bahwa sebelah barat Kalimas itu adalah kawasannya Eropa dan sebelah timur Kalimas itu adalah untuk pribumi Melayu, Arab dan China. Itu sebenarnya masing-masing kelompok ini membuat grup sendiri. Jadi kan misalnya pecinan, maka pecinan pun membuat semacam permukiman, tempat bermukim. Mereka di situ lengkap dengan perdagangannya. Orang Arab pun juga begitu, membuat
areal permukimannya juga seperti itu. Nah, masing-masing membawa adat dan budayanya masing-masing. Sehingga di dalam permukiman itu sendiri, entah itu di Kembang Jepun ataupun di mana, Karet, Jalan Karet, dan sekitarnya yang sudah kita survei kemarin, yang sudah kita tunjukkan filmnya, tidak lepas dari komunitas sesuai dengan etniknya. Jadi kalau misalnya China misalnya, maka dia membawa semuanya di situ, termasuk cara mereka beribadah. Makanya di dalam permukiman itu selalu ada bangunan ibadah. Bangunan ibadah di dalam, misalnya ada kelentengnya, ada rumah abu dan segala macam. Karena mereka di dalam perdagangan, di dalam kegiatan sehari-hari di situ tentu tidak hanya sekedar kegiatan perdagangan dan sehari-hari saja, tapi membutuhkan support secara spiritual. Dan itu selalu terbawa. Sama dengan yang di Arabik, yang di Ampel itu juga akhirnya membuat masjid di situ. Nah, jadi sebenarnya dominannya apa? Dominannya masing-masing kelompok ini, etniknya Cina ya, mereka membawa dominan bangunan itu di situ, Arab juga ada di situ, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana? Apakah masih kontekstual dengan kondisi yang sekarang? Bisa jadi. Artinya apa? Sampai dengan saat ini di kawasan yang ada seperti Karet, Kembang Jepun itu tidak berubah dari awal dibuat, awal di mana kawasan itu lahir sebagai kawasan pecinan sampai dengan saat ini tidak berubah, baik fungsinya maupun bangunannya. Bangunan yang baru pun kecenderungannya mengikuti bangunan yang lama. Kenapa? Karena fungsi dari kawasannya masih tetap sama, yaitu kawasan perdagangan dan pergudangan. Jadi tipologi yang sudah dijelaskan oleh Bu Risma tadi, bahwa lantai 1 itu menjadi areal perdagangannya atau areal gudangnya, baru lantai 2 untuk huniannya, itu berlaku sampai dengan saat ini. Dan tidak bisa, bukan tidak bisa dirubah, pemiliknya tidak merasa perlu merubah, karena fungsinya masih sama. Itu sebabnya ini menjadi salah satu hal yang bisa, apa istilahnya, berlangsung lama, artinya tidak berubah-ubah, artinya bisa, apa itu namanya, jadi keberlangsungan dan keberlanjutannya itu sustainable-nya itu masih jalan gitu ya. Jadi kalau orang arsitektur bilang itu spirit of place-nya, jadi karakter dari kawasannya itu dari sekarang, dari dulu sampai sekarang itu masih seperti itu gitu. Kecuali kalau kemudian ternyata kawasannya berubah, misalnya menjadi kawasan pendidikan misalnya, mungkin akan berubah fungsinya, bangunannya menjadi hal yang berubah, atau menjadi kawasan apalagi ya yang berubah, yang sama sekali bukan perdagangan begitu ya, industri misalnya. Nah, industri juga pasti akan berubahnya. Jadi karena kawasan itu masih sama, maka bisa berlangsung sampai dengan saat ini. Gitu sih ceritanya. Oh, belum terjawab ya tadi ya, apakah relevan sepanjang fungsinya masih belum berubah. Apakah bisa diterapkan di rumah kita yang tidak berada di situ? Tergantung niatnya, mau fungsinya sama atau tidak, begitu ya. Gitu, Rebecca, silakan. Ya, ada pertanyaan untuk Risa. Ya, sudah. Baik, terima kasih. Terima kasih Risa sudah bertanya. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada akun Fritz Verlin. Langsung aja untuk Fritz, bisa menyalakan mic-nya. Ya, halo. Halo Fritz, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore Ibu Risma dan Ibu Ririn. Jadi pertanyaan saya itu, apakah dalam desain bangunan ke depan, masyarakat masih menginginkan rumahnya itu seperti bangunan heritage? Mungkin dari konsep arsitekturnya untuk rumah baru mungkin. Atau sudah tidak lagi ya, sudah tidak ada yang kepingin lagi punya rumah yang seperti konsep heritage tersebut. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya menarik sih, bagus sekali. Apakah masyarakat masih menginginkan rumahnya seperti bangunan heritage atau sudah tidak lagi? Kalau dari hasil diskusi, terus kalau saya dan rekan kawan-kawan di komunitas melihat ya, itu sebenarnya masyarakat saat ini itu masih menginginkan, apalagi kalau itu berupa rumah tinggal dan
dari orang tua atau dari leluhurnya itu ya. Mereka kalau menginginkan, tapi karena objek heritage ini sebagian besar di kawasan strategis kota saat ini, nah itu apa ya, biaya, terutama biaya yang dikeluarkan itu tidak kecil ya. Jadi kalau sudah di lokasi strategis, kita tahu sendiri pajaknya sudah besar. Kalau hanya untuk rumah tinggal ya rugi gitu ya. Makanya kalau dulu mungkin kalau pernah jalan-jalan di Jalan Darmo itu ya, dulu itu kan rumah tinggal di Jalan Darmo itu. Tapi kenapa sekarang kok ada bank gitu ya, misalnya untuk Indomaret gitu, KFC gitu ya, McD gitu ya, tempat usaha semua ya, karena salah satunya adalah cara untuk ini apa, mengimbangi ya, pajaknya sangat tinggi sekali. Itu yang pertama, karena lokasi yang strategis di kota saat ini berimbas ke pajak. Itu salah satu aja sih itu. Nah, kalau yang kedua pemeliharaan, itu juga biaya. Jadi kalau kita tahu apa dinding dulu gitu ya, tembok gitu ya, sama yang kita tahu saat ini itu berbeda. Perawatannya juga berbeda gitu, khusus. Nah, khususnya ini tuh yang biayanya juga khusus juga gitu. Itu sih salah satu ininya apa ya, hambatannya ya. Tapi kalau hanya menginginkan saja ya ingin gitu. Tapi pemerintah ini ya apa, sudah ada peraturan sih, cuma saya kurang tahu untuk ini apa, untuk realisasinya seperti apa. Sudah ada ini ya, semacam diskon ya, potongan untuk pajak gitu ya. Tapi ya kalau lokasinya sudah sangat strategis, mau dipotong sekian persen itu ya sudah masih sangat tinggi. Kayak Jalan Darmo itu kan dulu bukan pusat kota ya, kalau kita baca di buku Perkembangan Kota Surabaya, Jalan Darmo itu kan dulu pinggiran rumah tinggal. Jadi apa ya? Ya ini dianggap pinggiran kawasan selatan kota. Dulu itu kan pusatnya di kawasan Jembatan Merah itu kan ya. Tapi semakin berkembangnya zaman, Kota Surabaya berkembangnya ke arah selatan. Nah, akhirnya yang kita tahu Darmo sekarang, Jalan Darmo itu kan jadi pusat tengah kota sekarang. Itu ya kita tahu sendiri pajaknya itu luar biasa. Jadi itu ya Mas Fritz Verling. Ya, mungkin silakan saya tambahkan sedikit ya. Jadi kalau ini menyangkut kota soalnya ya. Jadi begini, kalau kawasan itu ya, kalau rumah tinggal mungkin tidak terlalu detail, karena biasanya kalau rumah tinggal ada beberapa aturan dari kompleksnya atau dari peraturan dari IMB ya, sudah bisa menjawab apakah dia disetujui atau tidak. Tetapi secara garis besar sebenarnya untuk style bangunan, karena ini menjawab apakah masyarakat yang masih menginginkan rumahnya seperti bangunan heritage atau sudah tidak, ini apakah bisa lagi melakukannya gitu ya. Jadi kalau di kawasan yang memang sudah ada RTBL-nya, maka biasanya sudah dipastikan di situ ada guidance-nya bahwa areal itu harus berstyle apa, misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya arealnya itu berada di kawasan yang situsnya masuk situs yang diundang-undangkan, misalnya dia harus bersitus itu gitu misalnya, ya mau tidak mau harus mengikuti seperti apa yang disyaratkan. Tapi kalau misalnya dia di area yang memang tidak perlu, tidak ada aturan bahwa dia harus berstyle secara khusus, sekali lagi berarti tergantung dari ownernya atau pemilik dari rumahnya. Kalau masalah secara pribadi, artinya apakah mungkin ada orang yang masih mau menggunakan style-style bangunan lama? Sekali lagi itu juga kembali ke pribadinya masing-masing. Artinya begini, kalau memang dia menyukai bangunan-bangunan bentuk lama ya, why not gitu ya, tetap boleh aja dia membuat seperti itu. Mungkin hanya fasadenya saja, mungkin hanya suasananya saja, tapi untuk dalamnya, untuk fungsi atau hubungan antar ruangnya mungkin sudah sesuai dengan kebutuhan ya, karena rumah ya. Tapi untuk stylenya masih banyak kok yang suka hal-hal yang berbau romantisme zaman dahulu gitu ya.
apakah itu style yang kolonial, apakah itu style yang pecinan, atau style yang lain yang berasal dari masa lalu. Itu sih, semoga menjawab Fris. Silakan. Baik, terima kasih Bu Risma dan Ibu Ririn. Terima kasih Fris untuk pertanyaannya. Iya. Ya, Ibu Risma dan Ibu Ririn ini sekaligus menjawab pertanyaannya Daniel Alexander nih. Tadi dia juga bilang pertanyaan saya sudah terjawab, Bu. Terima kasih. Terima kasih Daniel Alexander yang sudah bertanya. Nah, ini sedikit menambahkan nih untuk sobat milenial. Di Surabaya ini dan juga di daerah-daerah lain tentunya banyak sekali arsitektur heritage yang bentuk bangunannya masih memiliki corak asli dari tradisinya. Karena itu pesan yang harus diingat nih ketika kalian mengunjungi arsitektur heritage di mana aja, kita sebagai manusia modern harus tetap melestarikannya dan memeliharanya dengan baik. Benar ya Ibu Risma dan Ibu Ririn? Oke, nah mengingat waktunya ini sudah mau habis, jadi Ibu Risma dan Ibu Ririn mungkin mau closing statement, silakan. Silakan Bu Risma. Ya, Rebecca. Jadi ya untuk sebenarnya tuh kalau kita ngomong tentang heritage itu ya harapannya itu pasarnya ini justru yang orang-orang muda ya, anak-anak muda. Nah, ini agak sedikit prihatin ya. Jadi kalau ya pernah ngajar di suatu kelas gitu ya, ngomong gini, terus bengong semua gitu ya. Ada tuh objeknya di Surabaya gitu. Dan itu kalau saya lihat di media sosial apa itu dia sudah ngetren, sudah booming. Nah, tapi ternyata tuh ada ini ya, salah satu anak itu nggak ngerti, padahal dia asli Surabaya, nggak ngerti, oh ada objek ini. Nah, itu juga kejadian di teman saya sendiri, asli Surabaya, nenek moyangnya orang Surabaya. Tapi waktu itu Museum Bosok Sampurna itu dia nggak tahu. Nah, jadi ya kita mengenali untuk mengenali jiwa kita ya, terutama kalau kita lahir di kota Surabaya misalkan. Ya kalau saya soalnya pendatang. Jadi terutama kalau itu kota kelahiran, ya kenalilah ininya kotamu. Jadi ibaratnya kalau kita menghilangkan sesuatu yang dianggap tua, usang itu ya, itu kan ada yang mengatakan itu ibaratnya seperti manusia kehilangan memorinya, kayak orang amnesia gitu ya. Jadi itu ya, jadi itu sebenarnya itu adalah memori, itu adalah sebenarnya jiwa kita itu sama kayak kalau kita ngomong tentang kota ya. Jadi heritage itu sebenarnya itu kalau bisa saya simpulkan ya, itu sebenarnya itulah sejarah dan itu yang di jiwanya di kota itu tersebut. Jadi jangan dihilangkan, dirobohkan, ya itu hilang terus memorinya. Jadi kota itu jadinya nggak punya jiwa gitu. Jadi ya itulah diibaratkan manusia tanpa memori. Jadi kayak hilang ingatan gitu. Amnesia sama sekali. Ya, lebih begitu sih, Rebecca. Iya ya. Untuk Bu Ririn mungkin mau menambahkan. Baik. Kalau saya lebih ini aja nih. Ayo jalan-jalan. Saya ajak dan saya dampingi untuk berjalan-jalan ke Surabaya. Iya, kita jalan-jalan lagi ya. Kan kemarin masih belum satu jalan, ya. Karena kita masih banyak jalannya nih yang perlu kita lihat. Mungkin dengan demikian kita bisa mengetahui dan langsung maklub gitu ya, melihat oh ini loh kotaku gitu ya. Ayo kita jalan-jalan. Kapan deh? Silakan dinyalakan, nanti saya sama Bu Risma mendampingi jalan-jalan tersebut. Itu Rebecca. Ya. Baik, terima kasih Bu Ririn. Ya, habis ini kita jalan-jalan ya Bu ya. Iya, ayo jalan-jalan lagi. Ini yang dari Samarinda, yang dari Depok, yuk ke Surabaya jalan-jalan bareng nih. Ayo. Oke, terima kasih Bu Ririn, Ibu Risma sudah menyampaikan materi pada sore hari ini. Nah, perlu saya ingatkan kembali, koridor ide ini gratis dan pastinya akan hadir setiap minggunya. Informasi terkait koridor ide dapat Sobat Milenial akses di feed
www.ly/koridor-ide. Kami akan tayangkan video acara hari ini di playlist YouTube Koridor Ide UIK. Dan jangan lupa subscribe untuk dapat info update Koridor Ide. Nah, Ibu Ririn dan Ibu Risma, kita akan upgrade, maaf, untuk audiens nih, kita akan apresiasi nih, bagi audiens yang aktif dan audiens terfavorit. Kami akan berikan e-sertifikat dan merchandise gratis bagi satu pemenang. Dan 4 pemenang lainnya akan diberikan voucher online shop dari mitra kami, yaitu Banteng. Oke, saatnya kita membacakan pemenang hari ini. Siapa ya? Langsung aja yuk, pasti kalian sudah gak sabar. Pemenangnya. Sudah tahu pastinya siapa. Untuk itu jangan leave dulu ya teman-teman. Ini langsung saja kita bacakan ya. Audiens terfavorit hari ini. Jeng 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 jeng. Yang pertama ada Dio Ade Gemilang Putra. Ore, tepuk tangan dong untuk Dio. Selanjutnya yang kedua ada Yunita. Yang ketiga ada siapa nih? Yang ketiga ada Fritz Verlin Kwananda. Yang keempat ada Daniel Alexander. Yang terakhir nih, siapa ya kira-kira? Saya sendiri? Oh, bukan. Yang terakhir ada Risa Trinoviani. Selamat kepada 5 pemenang hari ini. Untuk 5 pemenang hari ini, kami mohon untuk mengirimkan foto kartu identitas untuk verifikasi data melalui WhatsApp di nomor 0812 3277 0503. Saya ulangi, 0812 3277 0503. Nah, untuk Ibu Risma dan Ibu Ririn, sebagai ucapan terima kasih kami kepada ibu-ibu sekalian yang telah menjadi narasumber pada Koridor Ide hari ini, kita mempunyai bingkisan untuk ibu-ibu sekalian. Nah, bingkisannya ini seperti yang akan kami tampilkan di layar berikut ini. Nah, ini dia bingkisannya. Nah, bingkisan berikut ini kami akan kirimkan langsung ke rumah Ibu Risma dan Ibu Ririn nih. Nah, jadi Ibu Risma dan Ibu Ririn tunggu aja, diam saja di rumah, nanti tinggal terima bingkisannya ya. Nah, acara ini dipersembahkan oleh Lensa Kartika. Kami berterima kasih banyak kepada Ibu Risma dan Ibu Ririn selaku narasumber pada hari ini yang sudah berbagi ilmu dan menemani para sobat milenial. Tetap semangat dan jaga kesehatan sobat milenial. Oke semuanya, saya Rebecca Lisbeth, mohon maaf jika ada salah kata dan tindakan yang kurang berkenan nih. Nah, saya mohon undur diri. Sampai jumpa di Koridor Ide batch berikutnya. Yel-yel kita, Koridor Ide.